ini akan kami sampaikan tugas dari modul 2.2a.10 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial Emosional oleh Budianti dari SMP Negeri 2 Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Dalam aksi nyata ini, saya selaku guru IPA kelas 8 akan menyampaikan hasil pembelajaran sosial emosional pada materi getaran. Beberapa hal yang saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran yaitu melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Pemetaan yang pertama saya ambil berdasarkan profil belajar siswa. Dengan harapan nanti guru mampu melakukan diferensiasi konten dan proses dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan profil belajar murid. Pemetaan yang kedua saya lakukan berdasarkan kesiapan belajar murid sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan tujuan guru mampu melakukan diferensiasi proses terkait dengan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah melalui tayangan video murid dapat mengidentifikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi murid dapat menjelaskan pengertian getaran dengan kalimatnya sendiri. Tujuan yang ketiga, melalui percobaan murid mampu menentukan besarnya periode dan frekuensi suatu ayunan dengan benar. Tujuan yang keempat, melalui kegiatan percobaan murid mampu menentukan hubungan panjang tali dengan frekuensi dan periode getaran dengan kalimatnya sendiri. Dan tujuan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, murid mampu mempresentasikan hasil percobaannya mengenai hubungan panjang tali dengan frekuensi dan periode getaran dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut akan kami sampaikan rekam video dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik kompetensi sosial di kelas 8D SMP Negeri 2 Eromoko pada mata pelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Pembelajaran praktik kita hari ini. Kira-kira apa yang harus kita menjadikan kita sepakat? Silakan tunjuk tangan. Apa maksudnya? Aktif. Nanti anak-anak harus aktif dalam pembelajaran. Ada lagi? Oke, bentar. Pembelajaran. Kompak. Kompak. Oke, kompak. Buatan kirim. Ada lagi? Oke, monggo. Tanggung jawab. Yang ketiga tanggung jawab. Apa lagi? Semua bekerja. Gimana? Semua bekerja. Semua bekerja. Bukan parang berenang baik. Berarti aktif. Apa lagi? Fokus. Maka saya bacakan aktif dalam pembelajaran. Kompak. Kemudian tanggung jawab. Semua bekerja. Kreatif. Tidak mainan HP, bersemangat, inovatif, fokus, kemudian saling menghargai dan disiplin. Nanti akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dulu tentang getaran. Oke, boleh berdiri dulu mas? Semuanya berdiri dulu. Silakan menjauh. Cari pasangan laki-laki dengan laki-laki. Kemudian cewek dengan cewek. Silakan buat kesepakatan mana yang ganjil, mana yang menjadi genap. Boleh ini ganjil atau genap? Dua ini mana? Silakan. Oke. Dua tambah tiga. Ganjil. Pembelajaran kita lebih bermanfaat. Kembali dengan kesiapan tadi, saya biasanya saya tadi semalam sudah membaca materi getaran, sudah membaca materinya 1,
membaca tapi kok belum paham. Udah membaca tapi belum paham nih yang besok itu. Yang satu. Yang tadi udah ngaku tuh tak? Yang sudah baca tapi kok belum paham. Belum mencoba empat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum membaca sama sekali. 1, 2, 3. Iya, nggak apa-apa. Mau belum baca sama sekali berarti nanti saya gabungkan ya. Yang belum membaca sama sekali jadi satu kelompok. Nanti biar bukunya jelas lagi pena. Berarti kelompok 1 itu yang sudah membaca dan paham Deswita, Dewi, Arga, dan Dinda jadi satu kelompok di kelompok 1. Enggak, berkumpul di kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2 siapa tadi? Aisyah, dia dan Dimas dari kelompok 2. Dan yang 3 Arif, Dika, Diki, dan Angga dari kelompok 3 karena semalam belum membaca jadi nanti dia bisa mengurangi pojok. Jadi enak pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui pengertian getaran dulu. Getaran itu apa toh? Yang kedua nanti mengetahui besaran-besaran yang terkait dengan getaran. Yang ketiga nanti menghitung hubungan panjang tali dengan frekuensi dan periode. Apa sih getaran itu? Coba anak-anak pegang lehernya semua. Pegang leher biasa seperti gambar di situ. Nah, terus bilang ngomong sesuatu. Nah, apa yang kamu rasakan? Oh, bergetar. Apanya kalau yang bergetar itu? Pita suara. Betul sekali, pita suara. Nah, ada nggak yang bergetar? Ternyata yang bergetar adalah pita suara untuk anak-anak. Ada yang boleh dapat lain yang bergetar apa? Tidak ada? Oke, yang bergetar adalah pita suara kita. Jadi ngomong pun kita masuk getaran. Anak-anak naik ayunan, gandulan, pernah? Ya. Bagaimana gerakan ayunan? Terakhir bolak balik, bolak balik. Nah, adakah gerakan? Apakah gerakan itu teratur? Tidak, teratur. Teratur atau tidak? Teratur getaran. Satu getaran dihitung misalkan dari A. Nanti kamu kan menghitung itu 1, 2. Berarti setelah kembali lagi baru dihitung 1. Boten kan? Boten. Tapi 1 barunya 2, 3, begitu seterusnya. Paham? Oke. Nah, praktek dirangkai alat kitnya, kemudian dipraktekkan sesuai dengan LKS pada materi getaran. Bisa mulai praktik. Yang pertama nanti jumlah getarannya 5, terus di stopwatchnya disiapkan berapa detik? 1. Hitungnya gini. 1, 3 sini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Karena berhenti. Nah, jadi ketika dia mulai 1, dia mulai pack. Boy, nanti yang satu bisa nulis berapa waktunya. Boy, dan nanti kalau misalkan waktu ini hasil nanti bagaimana bisa. Oh, bukan jaringannya, jumlah getaran. Oke, boy, jadi siap ya, action. Oke, silakan nanti yang satu mulai menghidupkan, yang satu mulai ngayuh. Biar nggak lupa. Kasih kita ya halaman ini. Siapa stopwatchnya? Stopwatch ini. Stopwatch ini. Tadi satu getaran itu kan
napas yang masuk, keluarkan pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk kembali, keluarkan lewat hidung. Rileks, pokoknya rileks. Rasakan, tarik napas panjang, keluarkan. Lagi, tarik napas, buang, buka secara pelan. Bagaimana perasaannya? Jumlah getaran dibagi waktu, betul. Kalau rumus periode, waktu dibagi jumlah getaran. Sip. Kita kasih plus untuk kelompoknya Dika. 1, 2, 3. Kamu hebat, kamu keren, luar biasa. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan menghitung periode dan frekuensi pada soal. Berarti sudah ada soal, kalian bisa menghitungnya. Kita rumuskan pembelajaran. Anak-anak tuliskan refleksi, nanti ditempel di sana. Oke, boleh bebas nempelkannya. Kelihatan saya, Mas? Di atas aja, Mbak, biar cukup, Mbak. Ya, sip. Ya. Terima kasih anak-anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kita simpulkan bahwa getaran merupakan gerak bergulir dari titik ke setimbangan dan panjang tali mempengaruhi besarnya apa? Periode dan frekuensi. Sedangkan amplitudo mempengaruhi apa tidak? Tidak mempengaruhi. Oke. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan anak-anak pelajari dan kerjakan RKS-nya di halaman 38. Silakan berkemas-kemas, kemudian berdoa sebelum kita pulang. Monggo Mas Dika, berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati. Oke, yuk. Silakan. Refleksi dari aksi nyata pembelajaran sosial emosional Mapel IPA di SMP Negeri 2 Iramogo. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata ada kekhawatiran jika tidak mendapatkan izin dari kepala sekolah. Sebab selama PTMT sekolah kami sangat memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak. Sedangkan dalam aksi nyata saya nanti ada kegiatan permainan dan diskusi yang mengharuskan murid untuk saling berkomunikasi dengan dekat. Namun setelah saya mengutarakan rencana saya kepada kepala sekolah, ternyata beliau menyetujui dan mendukungnya.
sehingga perasaan saya berubah menjadi tenang dan bahagia, sehingga saya yakin untuk melaksanakan aksi nyata. Perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata, saya merasa sangat senang dan bangga kepada murid saya yang antusias dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kombinasi pembelajaran sosial emosional. Hal ini terlihat saat mereka melakukan ice breaking atau permainan, teknik stop, praktik, kemudian pemberian reward kepada teman, serta menuliskan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan aksi nyata ini, saya lebih paham bagaimana memperlakukan murid berdasarkan karakter, minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan mereka yang beragam. Saya juga lebih tahu cara mengelola kelas melalui pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan hasil pembelajaran dengan pengalaman saya di masa lalu. Hasil pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik kompetensi sosial emosional jauh lebih baik dan berpusat pada murid dibandingkan pengalaman mengajar saya sebelum mengikuti PGP. Saya lebih banyak menuntut untuk anak menguasai konsep sesuai dengan keinginan saya. Metode dan proyek belajar pun harus sesuai dengan keinginan guru. Target pembelajaran saya yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan murid. Yang ketiga, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Target yang keempat adalah mendorong peningkatan prestasi murid. Dan target yang kelima adalah mencetak murid dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rencana untuk memperbaiki pembelajaran saya yang pertama adalah secara konsisten dan penuh komitmen menjalankan perubahan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Aktif mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang pendidik. Tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat dan terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.